Harga 40.000 dapat kabel Type-C to Type-C hingga 100 watt. Bener nggak nih? Ya udah, yuk kita lihat aja hasilnya. Halo sobat mata hobi dan gadget, balik lagi sekarang sama gua Dimas Lur. Kali ini gua mau bahas kabel dari USAM U31 Type-C to Type-C. Yang spesial di sini menurut gua adalah harganya ya, karena cuma 40.000 aja di official store USAM punya. Nah, yang jadi poin penting di kabel ini adalah dia udah support power delivery hingga 100 watt nih. Yang artinya harusnya ngecas sekelas MacBook atau MacBook Pro aja ini udah bisa kan. Nah, apa bener begitu? Ya udah, langsung aja nanti kita lihat hasilnya. Kalau dilihat dari kardusnya di sini sih biasa aja ya, seperti kabel-kabel murah kebanyakan lah. Dan pasti di depan sini dikasih tahu nih kalau dia udah support power delivery hingga 100 watt. Terus kalau di bagian belakangnya sih nggak ada yang spesial ya. Di sini ada spesifikasi sama fitur aja. Tapi yang bikin menarik banget buat gua di sini disertakan juga kita untuk bisa barcode dan scan yang disertakan sama USAM nih. Tentunya kayaknya sih untuk mengecek originalitas si produk punya USAM. Jadi apa benar begitu? Oke, mari kita buktikan aja. Gua pakai QR scanner di sini. Kita siapin dulu dan kita scratch. Oke, terus kita scan. Nah, langsung keluar. Langsung aja kita search on Google. Nah, tapi yang keluar di sini nggak ada keluar apa-apa sih ya. Di sini ada keterangannya cuman dari www.mef.gov.it. Gue juga nggak tahu ini web apa sebenarnya. Nah, setelah kita buka, kita kayak dikasih file PDF gitu. Di sini gue kurang paham juga. Dia ada SOCE 2016 tahunnya. Tadinya gue pikir itu bakal ke webnya USAM langsung dan langsung cek ini tuh barangnya asli atau palsu kayak gitu-gitu ya. Tapi di sini kita dikasih PDF yang kayaknya bahasanya juga bahasa entah bahasa Prancis atau bahasa Italia kayak bahasa Latin gitu, dan nggak ada keterangan identifikasi dari si kabelnya. Ya mungkin ada sih ya, tapi kayaknya gue nggak akan baca satu persatu juga karena 149 halaman. Oke, itu aja hasilnya dari kita scan barcode si USAM. Kalau gitu kayaknya kita langsung buka aja deh. Kira-kira gimana nih hasilnya? Ya seperti dugaan gue sih ya, kayaknya di harga 40.000 kalian nggak bakal dapet yang gimana-gimana packagingnya. Di sini cuma ada kabel aja dan packaging pelindung gitu. Udah sih, nggak ada lagi. Oke, kita pinggirin dulu. Tapi kalau dari kabelnya cukup meyakinkan sih ya. Dia udah dilapisi dengan braided juga, jadi keren aja gitu sih menurut gua. Terlihat kuat lah seenggaknya. Nah, kalau untuk panjangnya ini berukuran 120 cm. Ya standar lah seperti kabel-kabel pada umumnya. Terus yang lumayan oke di sini menurut gua, di sini disertakan rubber management gitu nih. Terus ada emboss dari brand USAM. Terus terang ini sih kayak gua unboxing kabel dari brand ROG atau Baseus gitu ya. Jadi berkesan premium lah kayaknya. Nah, terus juga di ujung-ujung kabelnya nih, kalau kalian lihat, kalau kalian perhatiin di sini juga disertakan tentunya logo U yang pastinya maksudnya adalah USAM ya. Ya terkesan mewah lah lagi-lagi ya. Nah, jadi kalian udah tahu nih kayaknya kabelnya bentuknya gimana dan yang udah didapat apa aja. Sekarang langsung aja kali ya. Kita langsung tes si kabel ini. Oke sobat mata hobi dan gadget, sekarang kita masuk ke fase pengetesan. Dan kebetulan gue minjem MacBook punya Mr. Randy. Dan sini udah ada kabel dan adaptor charge-nya juga. Di sini gue jamin ini barang original karena ini masih bawaan dari si MacBook-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian chargernya di sini masih tertera ya. Kalau kita lihat spesifikasi adaptor dari yang disediakan MacBook Pro itu hingga 4,3 ampere, berarti itu udah hampir 100 watt ya, karena yang 100 watt itu biasanya di 5 ampere. Nah, sekarang gue mau tes dulu menggunakan power meter tentunya. Oke, sekarang kita tes dulu dari kabel bawaannya si MacBook. Jadi ini power meternya kita taruh di
terminal listrik. Terus kita colok kabel dan adaptor original punya MacBook Pro. Oke. Nah, di sini kalian harusnya udah bisa lihat power yang dia keluarkan berapa. Di sini 25, 26, 28, 27, 30, 33, 36. Oke, kita tunggu aja dia maksimalnya berapa. Nah, di sini udah kelihatan powernya. Di sini udah di 87 sampai 88, sekian lah. Menggunakan adapter original dan kabel original dari MacBook Pro. Nah, sekarang kita tes menggunakan kabel dari USAM ini yang katanya juga support hingga 100 watt. Oke, udah masuk. Kita lihat apakah benar sama seperti kabel orinya MacBook Pro. Ya, kalau misalnya hampir mirip-mirip lah, harusnya sih dia sama. Jadi terbukti lah. Jalan di 40-an watt. Nah, kayaknya dia udah bisa stabil ya. Kira-kira di sini 86 watt, sekian sampai 87 watt, sekian. Yang artinya sih menurut gua ini harusnya dia udah sama lah. Hampir mirip-mirip kayak kabel original punya si MacBook Pro. Jadi menurut gua 100 watt yang katanya support hingga 100 watt ini udah mulai kelihatan nih. Ternyata emang menurut gue sih bener sih. Jadi gue pikir tadi fake karena 40.000 gitu bro. Bisa power delivery 100 watt itu kayak aneh banget sih. Maksudnya kayak too good to be true lah. Tapi ternyata kabel dari USAM ini oke punya juga. Mantap lah. Nah, untuk tes yang kedua gue juga mau charge handphone. Kira-kira gimana menggunakan kabel ini. Oke. Nah, di sini gue udah punya adaptor dan kabelnya juga dari brand McDodo. Di sini kalau kita lihat dari spesifikasinya, di sini ada total outputnya itu bisa hingga 45 watt dengan kabel originalnya juga nih. Nah, sekarang kita tes langsung aja. Sebenarnya sih gue pengen ngetes pakai kabel atau charger bawaan dari handphonenya nih, karena kebetulan di sini gue pakai handphone ROG 3, jadi harusnya bisa keluar fast chargingnya. Tapi kita lihat aja pakai casan dari McDodo ini apakah keluar fast chargingnya atau enggak. Di sini udah berjalan 15 menit dan gue menggunakan indikator dari aplikasi Ampere. Ini bisa di-download di Play Store atau di Google Store. Di sini dia terbesar itu 2610 mAh ya, maksimumnya. Dengan daya yang dikeluarkan itu 15,7 watt. Nah, sekarang kita coba menggunakan kabel dari USAM. Apakah sama juga keluarnya seperti ini atau enggak ya? Oke. Ini tuh gue colokin pakai kabel USAM U31. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai maksimumnya dan berapa watt ya. Oke, sobat mata hobi dan gadget, kalian udah bisa lihat sendiri di sini. Di sini gue udah pakai kabel dari USAM U31. Ternyata dia bisa mengeluarkan watt hingga 15,9 tadi maksimalnya. Terus kalau kita lihat di ampere meter, di sini dia keluar maksimum itu 2620 mAh. Berarti ya menurut gua kabel yang disediakan oleh USAM ini udah cukup bagus banget nih. Karena dia udah bisa mengimbangi kabel bawaan dari McDodo ataupun dari MacBook Pro. Oke sobat mata hobi dan gadget, itu dia tadi hasilnya dari kabel USAM U31 ini. Kalian juga udah bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Tapi menurut gue pribadi, ini adalah kabel Type-C to Type-C terworth it yang pernah ada. Secara yang pertama adalah harganya di 40.000. Sedangkan kalau brand-brand lain itu kayak Baseus, McDodo atau sejenisnya lah, itu biasanya di harga 40.000 itu kalian bisa dapat cuma di angka 65 watt aja. Tapi USAM ini memberikan 40.000 dapat hingga 100 watt. Yang pasti ini support di semua device yang menggunakan port Type-C. Entah itu di Samsung, OVO, atau apapun lah. Intinya bisa sih. Dan yang ternyata yang bikin gua kaget banget adalah yang tadi ya, kita udah ngetes
di MacBook Pro, ternyata kabel ini bisa nyaingin si kabel bawaannya. Yang cuma selisihnya itu di 1-2 watt aja, itu menurut gue worth it banget sih. Karena secara harga kalau kalian bandingin kabel MacBook Pro dengan kabel ini tuh jauh banget harganya. Dan kalau gue boleh kasih kesimpulan, mungkin ini adalah kabel yang bisa jadi alternatif buat kalian yang lagi kanker nih. Khususnya anak-anak kosan atau anak-anak yang belum kerja atau sobat mata hobi dan gadget yang lain yang mau cari alternatif kabel murah tapi powerful. Kayaknya Type-C to Type-C dari USAMS U31 ini cukup oke lah buat dibeli. Oke, jadi itu aja dulu pembahasan kabel dari USAMS 100 watt ini. Semoga jadi referensi buat kalian. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mata Hobi dan Gadget. Gue Dimas Lur, undur diri dulu. Salam Mata Hobi dan Gadget.